What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kalian udah lihat ya motor gue nih. Malam-malam pengen riding di area sekitaran sini nih, Jakarta. Oke, sekarang sebelum gue riding, gue pengen kasih tahu materinya dulu. Kita pengen bahas tentang motor Suzuki Satria injeksi gue. Ini udah gue ganti partnya gue kembalikan lagi standar ya. Oke, sebelumnya gue turun dulu deh. Gue ganti standar. Yang pertama adalah businya udah gua ganti pakai busi standar. Terus radiatornya juga udah gua ganti karena yang kemarin udah agak-agak jelek gitu. Abis itu apa lagi ya? Lupa gua tuh. Oh iya, kalau injektor masih tetap pakai injektor GSX. Udah sih, cuman bagian itu aja yang gua ganti sama coil. Oh iya, coil. Nih, coil udah gua ganti lagi pakai coil standarnya. Supaya apa? Supaya untuk pada saat gue pasang ecujuken itu nggak ada kendala dan nggak ada masalah. Karena kalau misalkan pakai yang racing kan takutnya bermasalah ya. Jadi gue kembalikan lagi ke standar. Oke, sekarang kita bahas yuk. Oke, kita riding sambil muter, nikmatin Jakarta. Oke, kenapa gue balikin lagi ke standar, sahabat, part-part tersebut, kecuali injektor ya. Kalau injektor ya males juga gue bukanya. Terlalu susah, jadi gue pakainya injektor GSX. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau injektor GSX kan cuman tingkat keborosannya aja ya yang berpengaruh. Kalau misalkan busi itu kan kalau misalkan pakai yang iridium atau super iridium, gue khawatirnya overheat, bisa kepanasan. Terus coil juga, kalau pakai coil racing juga voltasenya terlalu tinggi, khawatir juga bisa memicu overheat juga. Makanya gue balikin lagi ke standar gitu, sahabat. Karena hari Sabtu ini rencananya gue pengen ganti ecu. Gue udah coba siapin waktu dan janjian sama mekaniknya di mana tempatnya. Kalian ikutin aja video gue nantinya. Gue bakalan setting dan mapping ecunya di bengkel tersebut. Lumayan terkenal sih. Jadi penasaran kan? Ikutin terus video gua, sahabat. Oke, terus setelah di mapping atau setelah gua ganti ecu, nanti kita lihat perbedaannya. Sekarang sebelum diganti, ini gue pengen ceritain dulu nih, sahabat. Kondisinya gue balikin lagi ke standar kecuali injektornya ya. Sekali lagi injektornya masih GSX. Itu pengen gue ceritain rasa-rasanya nih motor ini kayak gimana. Oke, kalau menurut gue sih ini rasanya masih nyaman, masih enak aja, nggak ada berbetnya ya. Kalian bisa lihat, ini bakalan gue tes di RPM yang rendah dan pelan gue naik motornya. Biasanya kan kalau motor standar Suzuki Satria injeksi ganti knalpot racing itu berbet. Nih, gue pelan, RPM-nya rendah. Tuh, nggak ada berbet ya, kecuali gue mainin gasnya tuh, nggak ada berbet. Oke ya, jadi tanpa ganti ecu juga motor gue udah tetap enak sih. Cuman gue pengen performanya biar lebih asik aja, bukan untuk kebut-kebutan. Gue ganti ecu supaya enak aja motornya. Terus ya udah, nanti bakalan gue compare setelah gue ganti ecu. Dan hari ini sebelum ganti ecu nih masih seperti ini ya motornya. Untuk tes top speed dan segala macemnya ini nggak bakal gue lakukan di jalan raya ya, karena memicu tindakan yang kurang baik lah. Kecuali gue top speednya pernah cuman sampai 135, 140-an gitulah. Tapi kayaknya nggak tahu deh terekam di video apa enggak, gue lupa juga sih. Pokoknya gue nggak pernah sampai kenceng-kenceng banget naik motor ini, paling 130 sampai 135-an lah. Jadi gitu, sahabat. Dan itu masih pakai ecu standar. Nanti setelah pakai ecu juken kita lihat hasilnya, kita coba ya, sahabat ya. Kira-kira kalau misalkan bisa tes dyno, gue bakalan tes dyno sih. Cuman nggak tahu deh nih, ini gue harus koreksi dulu nih, atau pengen gue pastikan dulu kesehatan mesinnya kira-kira patut nggak atau layak nggak buat
dyno test. Karena kan kalau dyno test itu mesin dan komponen lainnya harus benar-benar prima ya, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Takutnya mesinnya jebol atau gimana ya, namanya digeber habis-habisan di atas dyno. Jadi itu sih yang pengen gue sampaikan. Part yang udah gue ganti standar, ini bakalan gue ganti ECU-nya pakai ECU Juken 5 dual band. Dan mappingnya seperti apa untuk harian dan untuk agak sedikit performanya meningkat seperti apa, nanti bakalan gua share. Untuk informasinya kalian ikutin terus video gua. Mungkin settingan mappingnya bakalan bisa ditampilkan di video gua, video gua nantinya. Kita nggak tahu ya. Mungkin aja sih bisa sih ya, biar bisa jadi bahan contekan buat kalian semua. Dan ya udahlah. Gue sebenarnya cuman pengen ngevlog gitu aja, pengen ngerasain motor ini sebelum gue ganti ECU-nya. Kira-kira seperti ini sahabat, masih lumayan asik, enak. Sambil nikmatin Jakarta, gue rasa pakai motor Suzuki Satria dengan komposisi yang gue pakai saat ini lumayan enak dan oke lah. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu lagi atau gimana-gimana lagi untuk lupa gue di sini belokan patah. Gile. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan kalian pakai motor Suzuki Satria untuk pakai harian, untuk pakai touring, untuk pakai kerja gitu atau pakai aktivitas lah. Ini video-video gue udah cukup mewakilkan kok, gitu sahabat ya. Oke, gue rasa apalagi yang mau dibahas ya. Oh iya, yang pengen gue bahas adalah BBM-nya gue pakai Pertamax Turbo ya untuk saat ini. Sempet kemarin pakai Vivo, bagus juga tuh pakai Vivo, enak. Terus pakai Shell pastinya, Shell juga mantep. Habis itu sekarang gue pakai Pertamax Turbo, gitu sahabat. Wes, lampu merah nih. Kita coba masuk aja. Jangan ditiru sahabat. Oke, ini ke arah Monas nih. Wah, gokil. Gue naik motor racing ke arah Monas. Mudah-mudahan sih aman lah. Oke, jadinya gue cuman pengen bahas itu aja sahabat. Nggak sabar juga sih pengen buat tes nih ECU-nya. Gimana hasilnya pakai ECU Juken, gimana rasanya pakai ECU Juken, terus performa motornya itu kira-kira seperti apa. Kayaknya sih enak dan asik sih kayaknya sih begitu. Jadi gua ya pokoknya deg-degan lah, pengen nyicipin. Gitu sahabat. Oke, menurut gua ceritanya cukup sampai di sini aja sahabat ya. Jadi kita nantikan lagi video-video gua selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi sahabat di video-video gua lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye sahabat.